Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Jadi kali ini kita akan belajar bareng-bareng dan diskusi tentang apa itu reksadana. Kalau teman-teman tertarik dan ingin tahu lebih lanjut, let's check this video out. Jadi teman-teman, apa sih yang disebut dengan reksadana itu? Reksadana adalah suatu wadah atau suatu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan uang-uang kita, uang-uang para pemberi modal, yang selanjutnya uang tersebut akan dialokasikan atau dibelikan instrumen investasi oleh perusahaan manajer investasi. Jenis-jenis dari reksadana ini ada 4 teman-teman secara umum. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Yang ketiga ada reksadana saham. Kemudian yang terakhir ada reksadana campuran yang merupakan campuran dari pasar uang, obligasi, kemudian saham. Lalu keuntungan investasi di reksadana ini apa sih? Yang pertama jelas, karena kita nggak perlu pilih instrumen investasinya secara detail dan cukup menyerahkan ke manajer investasi. Ini cocok banget buat investor pemula. Lalu kemudian yang kedua, investasi di reksadana ini cukup mulai dari 100.000 aja teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman baru mau coba investasi nih, dengan 100.000 aja teman-teman itu sudah bisa mulai investasi. Nah, ini dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain yang ada minimum pembeliannya, jelas reksadana ini punya keunggulan tersendiri. Kemudian yang ketiga, ini kalau teman-teman misal perlu cash, teman-teman tuh bisa jual reksadana teman-teman dengan mudah gitu. Dalam artian likuiditasnya juga terjaga. Dalam beberapa hari kerja aja, kalau teman-teman jual reksadana teman-teman bisa langsung dapat uang cashnya langsung ke rekening teman-teman gitu. Kemudian selain keuntungan, kita akan coba breakdown kekurangan investasi di reksadana. Yang pertama, jelas karena kita menyerahkan uang kita ke manajer investasi, maka manajer investasi itu juga ada yang namanya manajemen fee, administration fee yang digabungkan jadi satu di expense ratio-nya mereka. Biasanya nggak terlalu besar kok, tapi teman-teman perlu perhatikan expense ratio dari masing-masing manajer investasi. Semakin kecil, maka manajer investasi tersebut semakin efisien dalam mengelola keuangan atau operasional mereka sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua, reksadana ini sangat bergantung sama performa manajer investasinya. Kalau manajer investasinya baru dapat performa yang bagus, maka uang teman-teman juga akan dikembalikan dengan cepat atau dapat return yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau misal baru drop performanya, maka uang teman-teman juga akan ikut drop gitu dari sisi returnnya. Jadi perhatikan history dan track record dari manajer investasi yang teman-teman pilih. Lalu risiko kita investasi di reksadana itu kayak apa sih? Tadi kan aku sudah sebutin ada 4 jenis reksadana. Kalau kita urutin, reksadana pasar uang adalah instrumen yang risikonya paling rendah. Kemudian yang moderat ada reksadana obligasi atau pendapatan tetap. Semakin naik lagi ada risikonya paling tinggi, yaitu reksadana saham. Kemudian yang reksadana campuran, karena dia merupakan reksadana pasar uang, obligasi, dan saham dicampur, dia cukup moderat sampai tinggi risikonya. Kemudian cara beli reksadana itu di mana aja sih? Teman-teman bisa hubungi kantor cabang bank, karena teman-teman bisa beli di bank. Kemudian teman-teman bisa hubungi perusahaan sekuritas, kan bisa beli di sana juga. Kemudian yang ketiga juga bisa beli di aplikasi platform reksadana pihak ketiga. Sudah banyak jenis aplikasinya juga yang teman-teman bisa akses di Play Store atau App Store. Nah, karena ini lagi pandemi,
para penyedia reksadana ini membuka pendaftaran secara online kebanyakan. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi ke kantor cabang atau ke kantor perwakilannya buat buka akun reksadana. Semakin mudah, semakin cepat buat teman-teman untuk bisa mulai investasi. Jadi sekian video tentang apa itu reksadana. Kalau teman-teman suka sama video ini, bisa pencet tombol like di bawah, subscribe biar nggak ketinggalan update selanjutnya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan, bisa komen dan bisa hubungi aku di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian. Have a good day everyone. See you.